Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu dengan judul analisa jurnal kami, yaitu pemanfaatan ekstrak etanol teh hijau Camellia sinensis sebagai cleaning agent logam berat Cu dengan metode SSA. Dengan anggota kelompok kita yaitu Aisyah Zahra, Mega Arum Sekar Melati, Siva Ayu Imaniar, Nadia Saristianingrum, Karina Kusuma, Zevani Sortalita, Tiwi Kore Asrima, Indira Fasabila, Sabrina Hafiz, Sultan Rizky Adiga, Diki Chandra, Sevia Yunitasari, Jihan Aulia, Risti Tantia, Rizkina Ramadanti, dan Ugita Sikia. Analisa jurnal pemanfaatan ekstrak etanol teh hijau sebagai cheating agent logam Cu dengan metode SSA. Spektrofotometri serapan atom atau SSA adalah suatu alat yang digunakan pada metode analisis untuk logam dan metaloid yang pengukurannya berdasarkan penyerapan cahaya dengan panjang gelombang tertentu oleh atom logam dalam keadaan bebas. Hukum Lambert-Beer menyatakan bahwa serapan atau A proporsional dengan besaran konsentrasi C dari zat uji. Di sini ada rumusnya, yaitu A sama dengan epilepson dikali B dikali C, di mana epilepson atau absorptivitas molar M dikurang 1 cm dikurang 1, B sama dengan lebar celah cm, C konsentrasi M. Cara kerjanya, berdasarkan atas penguapan larutan sampel, kemuian logam yang tergandung di dalamnya diubah menjadi atom bebas. Atom tersebut akan mengabsorpsi radiasi dari sumber cahaya yang dipancarkan dari lampu katoda yang mengandung unsur yang akan ditentukan. Banyaknya penyerapan radiasi kemudian diukur pada panjang gelombang tertentu menurut jenis logamnya. Selanjutnya ada prinsip kerja. Atomic Absorption Spectrometry adalah metode analisis dengan prinsip di mana sampel yang berbentuk liquid diubah menjadi bentuk aerosol atau nebula, lalu bersama campuran gas bahan bakar masuk ke dalam nyala. Di sini yang berasal dari lampu katoda dengan panjang gelombang yang sesuai dengan unsur yang diuji akan dilewatkan kepada atom dalam nyala api sehingga elektron pada kulit terluar dari atom naik ke tingkat energi yang lebih tinggi atau terdeteksi. Yang pertama, penyerapan unsur yang dianalisa tadi menjadi atom-atom dalam keadaan dasar atau ground state. Yang kedua, sinar yang tidak diserap oleh atom akan diteruskan dan dipancarkan pada detektor, kemudian diubah menjadi sinyal yang terukur. Yang ketiga, sinar yang diserap disebut absorpsi dan sinar yang diteruskan disebut emisi. Hubungan antara absorbansi dengan konsentrasi diturunkan dari hukum Lambert-Beer yang menjadi dasar dalam analisis kuantitatif secara SSA maupun atau AAS. Yang keempat, hubungan tersebut dirumuskan dalam persamaan sebagai berikut. Yang pertama, hukum Lambert. Bila suatu sumber sinar monokromatik melenar yang diteruskan berkurang absorpsi. Yang kedua, hukum Beer, intensitas sinar yang diteruskan berkurang secara eksponensial dengan bertambahnya konsentrasi spesi yang menyerap sinar tersebut.
bagian-bagian spektrofotometri serapan atom. Yaitu satu, sumber radiasi resonansi yang digunakan adalah lampu katoda berongga atau hollow cathode lamp atau electrodeless discharge tube. Elektroda lampu katoda berongga terdiri dari wolfram dan katoda berongga dilapisi dengan unsur murni atau campuran dari unsur murni. Kedua, nebulizer berfungsi untuk mengubah larutan menjadi aerosol atau butir-butir karbon dengan ukuran partikel 15-20 mikrometer. Dengan cara menarik larutan melalui kapiler, dengan resapan gas, bahan bakar, dan oksidan, disemprotkan ke ruang pengabut. Yang ketiga, spray chamber berfungsi untuk membuat campuran yang homogen antara gas oksidan, bahan bakar, dan aerosol. Yang keempat, burner merupakan sistem tempat terjadi atomisasi, yaitu pengubahan kabut atau uap garam unsur yang akan dianalisis menjadi atom-atom normal dan dalam nyala. Yang kelima, monokromator berfungsi untuk memisahkan radiasi resonansi yang telah mengalami absorpsi tersebut dari radiasi-radiasi lainnya. Radiasi lainnya berasal dari lampu katoda berongga, gas pengisi lampu katoda berongga, atau logam pengotor dalam lampu katoda berongga. Dan yang kelima, detektor berfungsi untuk mengukur radiasi yang ditransmisikan oleh sampel dan mengukur intensitas radiasi tersebut dalam bentuk energi listrik. Selanjutnya, recorder berfungsi sebagai sinyal listrik yang keluar dari detektor, diterima oleh piranti yang dapat menggambarkan secara otomatis kurva absorpsi. Lampu kodata merupakan sumber cahaya pada SSA atau AAS. Lampu kodata memiliki masa pakai atau unsur pemakaian selama 1000 jam. Lampu kadota terbagi menjadi dua, yaitu lampu katoda monologam digunakan untuk mengukur satu unsur. Yang kedua, lampu katoda multilogam digunakan untuk mengukur beberapa logam sekaligus, hanya saja harganya lebih mahal. Tabung gas pada SSA atau AAS yang digunakan merupakan tabung gas yang berisi gas asetilen. Gas asetilen pada AAS memiliki kisaran suhu kurang lebih 20.000 Kelvin. Dan ada juga tabung gas yang berisi gas N2O yang lebih panas dari gas asetilen dengan kisaran suhu kurang lebih 30.000 Kelvin. Ducting merupakan bagian cerobong asap untuk menyedot asap atau sisa pembakaran pada SSA atau ASS yang langsung dihubungkan pada cerobong asap bagian luar pada atap bangunan agar asap yang dihasilkan ASS tidak berbahaya bagi lingkungan sekitar. Next. Selanjutnya, kompresor merupakan alat yang terpisah dengan main unit karena alat ini berfungsi untuk mensuplai kebutuhan udara yang akan digunakan oleh SSA atau AAS pada waktu pembakaran atom. Burner merupakan bagian paling penting di dalam main unit karena burner berfungsi sebagai tempat pencampuran gas asetilen dan aqueous bides agar tercampur merata dan dapat terbakar pada pematikapi secara baik dan merata. Buangan pada SSA atau AAS disimpan di dalam drigen dan diletakkan terpisah pada SSA atau ASS. Buangan dihubungkan dengan selang buangan yang dibuat melingkar side agar
sisi buangan sebelumnya tidak naik kembali ke atas. Karena bila hal ini terjadi dapat mematikan proses pengatomisasian nyala api pada saat pengukuran sampel, sehingga kurva yang dihasilkan akan terlihat buruk. Metode analisa pertama dan metode standar tunggal. Metode ini sangat praktis karena hanya menggunakan satu standar yang telah diketahui konsentrasinya. Yang kedua, metode kurva kalibrasi dari larutan standar dengan berbagai konsentrasi dan absorbasi dari larutan tersebut diukur dengan SSA. Selanjutnya membuat grafik antara konsentrasi C dengan absorbasi A yang akan merupakan garis lurus melewati titik 0 dengan SLP B atau SLP AB. Konsentrasi larutan diukur dan diinterpolasi ke dalam kurva kalibrasi atau dimasukkan ke dalam persamaan regenerasi linear kurva kalibrasi. Yang ketiga, metode adisi standar. Metode ini dipakai secara luas karena mampu meminimalisir kesalahan yang disebabkan oleh beda kondisi lingkungan atau matriks sampel dengan standar. Next. Pemanfaatan ekspektan hijau atau pamelianesis sebagai cutting agent logam berat CU dengan metode SSA. Present of ethanol extract of benzene pamelianesis as cutting agent for metal of fluid ASS method. Selanjutnya ada materi pemanfaatan ekstrak etanol teh hijau atau Camellia sinensis sebagai chelating agent logam berat CU dengan metode SSA. Pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan ekstrak etanol teh hijau atau Camellia sinensis sebagai chelating agent logam berat CU. Kemampuan chelating agent ekstrak etanol teh hijau terhadap logam berat CU dengan metode SSA bertujuan untuk menambahkan pemanfaatan bahan atom yang dapat digunakan sebagai hepatoprotektor organ hati akibat logam berat CU. Salah satu logam penyebab kerusakan hati adalah tembaga atau CU. Logam tembaga sebenarnya merupakan suatu logam esensial yang diperlukan oleh tubuh, di mana dalam kadar yang kecil dibutuhkan dalam pembentukan sel-sel eritrosit. Batas kandungan logam berat CU pada air minum yang diizinkan yaitu sebesar 2 mg per liter. Kadar berlebih logam tembaga dalam tubuh dapat terakumulasi di dalam hati sehingga memicu terjadinya kerusakan pada sel-sel hati. Logam tembaga juga dapat menimbulkan efek toksik ditandai dengan terjadinya penyakit Wilson, dengan gejala terjadi sirosis hati, gangguan sel-sel otak, demielinasi, kinerja ginjal menurun, dan adanya logam tembaga yang mengendap pada kornea mata, serta penyakit Kinski yang ditandai dengan rambut penderita menjadi kaku dan warnanya menjadi kemerahan. Ekstraksi teh hijau dilakukan dengan metode maserasi menggunakan pelarut etanol 96%. Ekstrak etanol teh hijau selanjutnya diuji screening fitokimia dan analisis penurunan kadar logam berat total CU diukur dengan alat spektrofotometer serapan atom atau SSA. Pada hasil penelitian akan menunjukkan ekstrak etanol teh hijau atau Camellia sinensis mengandung alkaloid, flavonoid, fenolik, tanin, saponin, dan triterpenoid. Alat dan bahan. Peralatan yang digunakan yaitu spektrofotometer serapan atom, beker glass, neraca analitik, labu ukur, penangas air, rotary evaporator, corong kaca, corong pisah, cawan porselin, bejana maserasi, ayakan 60 mes, gelas ukur, pipet volume, blender, dan pengaduk magnet. Next. Bahan-bahan yang digunakan yaitu
Simplicia teh hijau, serbuk CuSO4 5H20, etanol 96%, aquabides, kloroform proanalisis, NaOH1n, nitizon 0,005%, B per V, gelatin 0,5%, dan reaksi screening fitokimia. Next. Udah ya ini ya. Preparasi sampel. Bahan berupa Simplicia teh hijau dilakukan sortasi kering. Selanjutnya dihaluskan menjadi serbuk dengan menggunakan blender dan diayak dengan ayakan 60 mes. Pembuatan ekstrak etanol teh hijau. Serbuk kering teh hijau sebanyak 100 gram dimasukkan ke dalam gelas bejana tertutup. Kemudian ditambahkan etanol 96% sebanyak 750 ml dan dilakukan peredaman selama 5 hari serta dilakukan pengadukan setiap harinya. Setelah 5 hari dilakukan penyaringan menggunakan kain flanel. Filtrat yang diperoleh selanjutnya ditampung dan ampasnya dimaserasi kembali dengan pelarut yang sama sebanyak 250 ml selama 2 hari. Filtrat yang diperoleh dicampur menjadi satu dan dipekatkan dengan rotasi evaporator pada suhu 50 derajat Celcius. Kemudian dilanjutkan dengan water bath pada suhu yang sama hingga diperoleh ekstrak kental. Pembuatan ekstrak direplikasi sebanyak 3 kali. Next. Pengenceran, sebanyak 5 ml ekstrak etanol teh hijau ditambahkan dengan larutan NaOH sampai diperoleh kondisi pH 3,5. Selanjutnya, dalam larutan tersebut ditambahkan larutan ditizon 0,005% B per V sebanyak 5 ml. Kemudian digojok hingga terjadi perubahan warna. Jika larutan berwarna ungu, maka sampel positif mengandung logam Cu. Panjang gelombang. Larutan limbah simulasi Cu dibaca kadarnya pada alat SSA dengan panjang gelombang 324,8 nm. Next. Selanjutnya, pembuatan larutan baku tembaga. Pembuatan larutan baku induk tembaga 1000 ppm sama 1,100 ml. Serbuk CuSO4 5H2O ditimbang sebanyak 0,3929 gram. Selanjutnya dilarutkan menggunakan aquabides secukupnya serta dimasukkan dalam bungkus 100 ml. Selanjutnya ditambah aquabides hingga tanda batas dan dihomogenkan. Dua pembuatan limbah simulasi Cu 10 ppm 100 ml. Larutan baku induk Cu 1000 ppm dipipet sebanyak 1 ml dan dimasukkan ke bungkus 100 ml. Selanjutnya ditambah aquabides hingga tanda batas dan dihomogenkan. Larutan limbah simulasi Cu dibaca kadarnya pada alat SSA dengan panjang gelombang 324,8 nm. Next. Ya, pembuatan kurva standar. Uji kilating ijen ekstrak etanol teh hijau terhadap logam berat Cu. Ekstrak etanol teh hijau 3 ppm, 6 ppm, 12 ppm, dan 15 ppm dalam labu ukur 100 ml. Selanjutnya direaksikan dengan baku induk tembaga konsentrasi 1000 ppm sebanyak 1 ml, serta ditambahkan aquabides hingga tanda batas. Itu konsentrasi larutan limbah simulasi sebesar 10 ppm pada masing-masing konsentrasi. Larutan tersebut kemudian diaduk dengan stirer magnetik selama 30 menit. Selanjutnya dimasukkan ke dalam corong pisah serta ditambahkan 10 ml kloroform. Kemudian digojok selama 10 menit. Larutan tersebut selanjutnya didiamkan hingga terbentuk dua fase yang terpisah yaitu fase air dan fase kloroform. Fase air dipisahkan, ekstraksi diulangi sebanyak 3 kali. Fase air yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan alat SSA untuk mengetahui kadar Cu sisa dalam larutan. Next. Di sini penentu kadar sampel. Pengukuran penurunan kadar logam berat Cu dilakukan dengan alat spektrofotometri serapan atom dengan panjang gelombang Cu 324,8 nanometer
persen penurunan kadar logam berat tembaga atau Cu diperoleh dengan menggunakan rumus yaitu persen penurunan sama dengan kadar Cu awal dikurang kadar Cu akhir dibagi kadar Cu awal dikali 100%. Perhitungan EC50 merupakan konsentrasi suatu metabolit yang memiliki kemampuan dalam menurunkan kadar logam Cu sebanyak 50% dari kadar logam awal. Nilai EC50 diperoleh dari data hubungan konsentrasi ekstrak etanol teh hijau atau X dengan efektivitas penurunan ekstrak tersebut terhadap logam berat Cu atau Y yang dinyatakan dalam persamaan garis regresi sebagai berikut. Y sama dengan Bx ditambah A. Keterangannya, kalau Y sama dengan persen efektivitas, X konsentrasi sampel, B kemiringan kurva atau slope, kalau yang A intercept. Ya, selanjutnya ada presisi diperoleh dari data rata-rata EC50. Kadar sampel yang masing-masing dilakukan 3 kali replikasi. N sama dengan 3. Persen presisi dapat dilihat dari nilai koefisien variasi. Semakin kecil nilai koefisien variasi, artinya data yang diperoleh semakin baik. Nilai koefisien variasi dinyatakan baik jika lebih kurang 2%. Kata Harmita 2004. Koefisien variasi dirumuskan sebagai berikut, yaitu koefisien variasi sama dengan standar deviasi per rata-rata dikali 100%. Sesuai keterangannya, persen KV artinya koefisien variasi, SD sama dengan standar deviasi. Baiklah, selanjutnya. Uji kuantitatif metode spektrofotometri serapan atom ekstrak etanol teh hijau yang pertama, yaitu pada 3 ppm menghasilkan 7,01, 6 ppm menghasilkan 23,63, 12 ppm menghasilkan 46,36, 15 ppm menghasilkan 63,84 dengan Y sama dengan 4,5463X sampai 5,7070. Selanjutnya, ekstrak etanol teh hijau 2 dengan 3 ppm menghasilkan 7,83, 6 ppm 22,77, 12 ppm menghasilkan 47,45, 15 ppm 63,30 dengan Y sama dengan 4,5207X sampai 5,3485. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Untuk ekstrak etanol teh hijau 3, pada 3 ppm dihasilkan 8,65, pada 6 ppm dihasilkan 21,60, pada 12 ppm dihasilkan 47,72,84, maka didapatkan fungsinya Y sama dengan 4,487X dikurang 5,1035. Next. Baik, hasil dari proses menserasi didapatkan rendaman ekstrak etanol teh hijau pada replikasi pertama sebanyak 39,3% bobot per bobot, replikasi kedua sebanyak 32,7% bobot per bobot, dan replikasi ketiga sebanyak 32,1% bobot per bobot. Maka hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak etanol teh hijau mempunyai kemampuan dalam meningkatkan kadar logam Cu, di mana dengan adanya peningkatan konsentrasi ekstrak teh hijau, maka akan semakin besar penurunan kadar logam Cu. Hal ini berarti senyawa organik yang terdapat dalam ekstrak yang diperoleh adalah sebesar 12,26 ppm.
Ya, saya lanjutkan. Uji kualitatif TIJ metode spektrofotometri serapan atom. Tabel hasil penurunan kadar CO tiap konsentrasi. Ekstrak etanol teh hijau 1, konsentrasi 3 ppm yaitu 7,01, 6 ppm 23,63, ada konsentrasi 12 ppm yaitu 46,36%, ada konsentrasi 15 ppm yaitu 63,84%, dan isi 50 yaitu 12,25. Ekstrak etanol hijau 2 yaitu pada konsentrasi 3 ppm yaitu 7,83, konsentrasi 6 ppm yaitu 22,77%, konsentrasi pada 12 ppm yaitu 47,45%, pada konsentrasi 15 ppm yaitu 63,30%. Isi 50 yaitu 12,24. Ekstrak etanol teh hijau ketiga yaitu konsentrasi 3 ppm yaitu 8,65%, konsentrasi 6 ppm yaitu 21,68%, ada konsentrasi 12 ppm yaitu 4,772%, konsentrasi 15 ppm yaitu 62,84%, dan isi 50 yaitu 12,30%. Nilai rata-rata isi 50 yaitu 12,26, dan Kv-nya yaitu 0,26%. Next. Kesimpulannya yaitu kenaikan konsentrasi pemberian ekstrak etanol teh hijau dalam larutan menunjukkan bahwa jumlah flavonoid yang ada dalam sistem reaksi semakin besar, semakin banyak jumlah molekul flavonoid, makin besar banyak pula elektron-elektron yang akan berikatan dengan logam Cu. Sehingga penurunan konsentrasi logam Cu menjadi lebih aktif. Persisi atau kelitian dalam penelitian dapat dilihat dari nilai Kv pada tabel 2. Nilai Kv dinyatakan baik jika nilainya kurang lebih 2%. Nilai Kv yang diperoleh dari replikasi 1, replikasi 2, dan replikasi 3 yaitu sebesar 0,26%, yang menunjukkan bahwa nilai Kv kurang dari 2%. Artinya proses pengerjaan yang dilakukan memiliki tingkat ketelitian yang baik. Sekian dari kelompok kami, presentasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.